Yang harus dilakukan saat ibadah online buat papa dan mama. Yang pertama, persiapkan televisi atau laptop atau handphone yang akan digunakan untuk mengikuti ibadah dan juga koneksi internetnya ya. Dan yang kedua, persiapkan hati anak-anak untuk ikut beribadah bersama. Ingatkan mereka bahwa ini sama halnya seperti kita beribadah di gereja, memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang harus dilakukan saat ibadah online buat anak-anak, yang pertama, yuk persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, cari tempat yang nyaman dan bersih untuk beribadah. Yang ketiga, kenakan pakaian yang rapi dan sopan, sama seperti saat kita beribadah di gereja. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi Bu Esther. Selamat pagi Bu Nani. Iya, yuk sebelum kita mulai sekolah minggu online kita pagi hari ini, kita mau berdoa bersama-sama ya. Mari Bu Esther, Bu Zakaria, kita sama-sama yuk anak-anak juga ya. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan memelihara kami. Terima kasih kami bisa sekolah minggu setiap minggu. Tuhan, kami mau memulai sekolah minggu kami hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Bu Esther? Siapa itu namanya Bu Esther? Belum kenal ya? Belum kenal. Siapa? Anak-anak pasti juga belum kenal kan sama temannya Bu Esther? Iya. Kita tanya yuk, namanya siapa? Halo, selamat pagi. Pagi. Nama saya Catherine. Wih, Keren kan? cantik sekali kayak orangnya ya anak-anak ya. Oh iya. Halo Catherine. Halo Bu Feve ya? Yes, Bu Feve ya. Oh, Oke. Jadi kita Catherine, mau sekolah minggu ya? betul mau temenin teman-teman di rumah sekolah minggu ya. Iya, aku juga mau nyanyi. Oh, nyanyi? Catherine bisa nyanyi ya? Bisa dong. Kita mau nyanyi apa Bu Feve? Oh iya, Catherine pasti tahu juga ya. Kita mau menyanyikan lagu Selamat Datang Yesus Tuhanku. Oke. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Tadi Catherine nggak nyanyi ya? Oh iya, belum kayaknya ya. Catherine ikut nyanyi loh ya. Aku belum bisa lagunya. Aku dengerin dulu ya. Iya, nggak apa-apa ya. Sekali lagi ya. Ya Bu Esther ya. Oke anak-anak. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Kita mau nyanyi lagi Bu Feve. Asik dong. Iya. Nyanyinya apa ya? Catherine tahu nggak mau nyanyi apa? Nggak tahu. Oke, tanya Bu Esther. Apa Bu? Nyanyi Tuhan Yesus tidak berubah. Catherine tahu nggak? Hah, nyanyian itu? Tahu.
Bu Feve tahu juga ya. Tas dulu Catherine. Kok bilang Tuhan Yesus tidak berubah, bagaimana itu? Oh iya, gimana itu Bu Esther ya? Maksudnya Tuhan Yesus itu tidak berubah kasihnya kepada kita. Oh, Dia iya. mengasihi kita. Sekarang mengasihi, besok juga mengasihi. Selamanya kita dikasih oleh Tuhan. Wah, kita senang sekali ya Catherine ya punya Tuhan Yesus. Oke, kita nyanyi bareng ya. Iya Yuk. Catherine ya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Yang beriman. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayo yang wanita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bu Feve, Iya. kapan ceritanya? Oh, Kok iya. nyanyi terus? Bu Esther habis ini ya kita ada cerita iya. kan? Sabar dong Catherine. Kita memuji Tuhan dulu ya. Kamu suka kan memuji Tuhan? Iya, aku suka. Tapi kapan aku mendengar firman-Nya? Bentar lagi ya Bu Vivi. Iya Kita Catherine ya. nyanyi sekali lagi dulu dong ya. Setelah itu dengar firman. Tapi waktu mendengarkan firman, duduk yang manis. Iya siap. Oke, aku mau duduk dan mendengarkan. Oke, kita nyanyi dulu. Nyanyi apa? Bu Esther? Firman-Mu Oke. pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang harapku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat pagi anak-anak. Sekarang tiba waktunya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita duduk yang tenang, kita siapkan hati kita akan berdoa dan setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menaikkan pujian, sudah menyembah Tuhan dan sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami dapat duduk tenang, menyiapkan hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhan boleh menjadi pelita bagi hidup kami, terang bagi jalan kami. Berbicarlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang Tuhan itu menggenapkan janjinya. Nah, kalau anak-anak memperhatikan seminggu yang lalu, anak-anak akan kalau melihat di TV, melihat di TV atau di YouTube atau berita-berita, ada berita yang menggentarkan di Jawa Timur. Apa itu? Gunung Semeru. Gunung Semeru itu meletus, dia mengeluarkan awan panas yang begitu hebat. Awannya menggumpal besar sekali. Orang-orang pada takut, berlarian. Apalagi mereka yang dekat gunung itu mereka segera mengungsi. Nah, anak-anak, berita itu pasti tidak menyenangkan bagi kita. Merupakan berita yang mendukakan hati kita. Kita juga sedih. Tapi ada berita yang sukacita, yang lain. Siapa anak-anak di antara kalian yang sudah bisa ke sekolah temu muka? Angkat tangan. Yeay, senang enggak? Senang sekali. Berita ini sangat menyenangkan. Kenapa? Karena pemerintah mengusahakan vaksin. Banyak orang yang sudah divaksin. Dan masyarakat termasuk kalian menjaga protokol kesehatan. Pakai masker, sering cuci tangan, berjaga jarak, menjaga kesehatan. Sehingga virusnya semakin mereda dan tidak ada jatuh banyak korban. Nah, itu berita sukacita. Nah, anak-anak senang yang mana, berita sukacita atau duka cita? Yang menyedihkan atau yang membuat kita tertawa? Pasti anak-anak senang yang membuat kita tertawa, bersukacita. Pagi hari ini kita mau mendengarkan tentang cerita bagaimana Maria mendapatkan kabar yang mengejutkan, tapi membuat hatinya gentar dan takut. Namun kegentaran dan ketakutan Maria tidak membawa dia sedih, menangis. Namun dia tetap bersukacita. Bukan hanya dirinya yang bersukacita, kabar gembira itu, tapi sukacita itu dirasakan oleh seluruh orang di dunia ini. Apa itu kabar sukacita itu? Nah, anak-anak, kabar sukacita itu ada di dalam Alkitab ini, yaitu di Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 ya. Nah, anak-anak, nanti anak-anak membaca ya. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Berita sukacita itu ada di kota Nazaret, kota yang kecil, kota yang tidak terkenal di Israel. Nah, kota itu ada seorang yang bernama Maria. Dia tinggal di sana. Maria ini gadis perawan yang sederhana, yang bukan anak seorang pejabat, bukan orang yang kaya raya, tapi seorang gadis yang sederhana, namun dia dipilih Tuhan. Dia juga sudah punya tunangan, namanya, betul, Yusuf. Yusuf itu adalah keturunan Raja Daud. Nah, anak-anak, suatu hari pada bulan yang ke-6, Maria kedatangan seorang tamu. Tamunya tidak dikenal, tamu yang tidak diundang. Siapa itu? Membuat Maria kaget, sekaligus juga takut. Dia adalah Gabriel, malaikat yang diutus Tuhan untuk menyampaikan berita sukacita tentang rencana Allah untuk menyelamatkan manusia yang terbelenggu oleh dosa. Nah, anak-anak, walaupun Maria dalam kondisi terkejut karena
berita dari Gabriel, namun Maria itu memperhatikan perkataan Gabriel. Karena Gabriel mengatakan, "Hai engkau yang dikaruniai Allah, Tuhan menyertai engkau." Maria memperhatikan, kok Tuhan mengaruniakan ya kepadaku, dan aku disertai Allah. Ada apa membuat Maria semakin gentar, semakin takut, sehingga malaikat itu, Gabriel itu mengatakan, "Hai Maria, jangan takut. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaknya engkau memberikan nama Yesus." Yesus itu nama artinya juru selamat. Dan dia akan bertumbuh besar dan disebut orang anak Allah yang maha tinggi. Dia akan menjadi raja dan kerajaannya tidak akan berakhir. Dan dia disebut anak yang kudus, anak Allah yang kudus. Wow, Maria senang enggak ya mendengar bahwa dia ternyata di antara gadis-gadis, di antara perawan-perawan yang ada di Nazaret, Tuhan mengaruniakan, memilih Maria untuk dijadikan ibu Yesus. Nah, berita ini menyenangkan atau enggak ya? Kalau seorang wanita dikatakan kamu akan mengandung, pasti senang sekali karena akan punya anak. Tetapi di sini dikatakan bahwa Maria itu belum bersuami, walaupun dia sudah bertunangan, ya, belum resmi menjadi suami. Mereka masih tinggal di rumah mereka masing-masing. Nah, anak-anak, kira-kira Maria ini menjawab apa ya? Apa yang ada di dalam pikiran Maria? Ternyata Maria mengatakan, "Mana mungkin aku bisa mengandung? Aku kan belum bersuami." Nah, anak-anak, itu pernyataan yang polos dari Maria. Memang kenyataannya dia belum bersuami. Jadi tidak mungkin dia akan mengandung seorang anak. Nah, namun ketika dia berkata terus terang kepada malaikat itu, malaikat mengatakan, "Hai Maria, Roh Kudus nanti akan turun ke atas kamu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi kamu." Wow, pasti senang sekali Maria. Ya, jadi Tuhan sendiri yang akan menaungiku dan Roh Kudus akan turun ke atas aku. Apa kata Maria? Kalau dia mungkin berpikir dalam hatinya, aku belum bersuami. Kalau aku mengandung, apa kata orang? Dan apa kata tunanganku? Pasti aku dituduh berbuat yang tidak-tidak. Aku bertuduh berbuat yang tidak baik. Terus apa kata orang tuaku? Apa kata tetanggaku? Apa kata masyarakat di sekitarku? Wah, pasti aku tidak berani keluar rumah. Aku pasti akan malu. Nah, apa itu yang dikatakan Maria kepada malaikat Gabriel? Kemungkinan-kemungkinan yang ibu katakan tadi mungkin akan terjadi. Namun Maria memilih mengambil keputusan, dia oke, siap Tuhan. Dia tetap patuh, tetap taat, dan tidak berbantah-bantah. "Enggaklah Tuhan, aku enggak mau, nanti saja pilih orang lain. Kan orang lain banyak, jangan aku Tuhan." Enggak, ya. Maria patuh, tidak berbantah-bantah. Tuhan mengaruniakan dia, memilih dia. Untuk apa? Menjadi ibu Yesus yang nanti menjadi juru selamat umat manusia yang berdosa. Nah, anak-anak, berita sukacita ini diberikan kepada Maria, bahwa Maria nanti akan melahirkan juru selamat. Dan sukacita ini bukan hanya untuk Maria,
tetapi untuk semua orang, karena Yesus lahir untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Nah, Tuhan sudah mengendapi janjinya, yaitu sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Kejadian 3 ayat 15, Tuhan itu menjanjikan akan keselamatan melalui keturunan perempuan. Ya, perempuan itu yang akan nanti meremukkan tumit dari si iblis. Dan janji ini digenapi. Kalau anak-anak membaca di dalam kitab Yesaya, di sana juga dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa anak perempuan akan mengandung. Betul. Dan itu jaraknya ratusan tahun. Dan Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Mengapa Tuhan tidak lupa akan janjinya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa? Karena manusia itu milik kepunyaan Allah. Dan Tuhan itu sangat mengasihi manusia yang berdosa. Karena dia adalah miliknya. Oleh karena itu, Tuhan rela memberikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Nah, anak-anak, itulah firman Tuhan yang dikatakan di sini. Bahwa akhirnya Maria menjawab, "Ya Tuhan, sungguh aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria taat karena dia menyadari bahwa dia hanya seorang hamba di hadapan Tuhan. Taat kepada Tuhannya, taat kepada Tuhan. Karena Tuhan akan melakukan rencana yang besar, yaitu memberikan juru selamat, Yesus Kristus. Ingat anak-anak, Tuhan itu selalu menepati janjinya. Yang walaupun rasanya lama, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Ya, oleh karena itu, mari kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya. Untuk percaya kepada firman-Nya bagaimana caranya? Caranya kita harus baca firman Tuhan, baca Alkitab ini setiap hari. Dan Tuhan itu juga senang loh kepada anak-anak yang taat kepadanya. Ya, oleh karena itu, mari kita percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan. Dan Tuhan juga memberitahu melalui Alkitab kita ini bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Juru selamat Ibu Yamti dan juru selamat kalian semua. Apakah anak-anak mau percaya kepada Tuhan Yesus? Menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita? Pasti kalian mau. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah datang ke dalam dunia, memberikan dirimu rela untuk turun dari surga menjadi manusia yang hina, tinggal di antara orang-orang berdosa. Dan Engkau rela mati di atas kayu salib. Dan Engkau bangkit pada hari yang ketiga, supaya kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memasuki bulan Desember. Kami nanti akan merayakan Natal, mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar. Tuhan, tolonglah kami semua, supaya kami dapat menyiapkan hati menyambut Natal dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah anak-anak, ayat hafalan kita apa? Dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16 ya, ayat 16. Ayat 16. 6 1 sama 6 ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Ya, saya ulang lagi ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Terima kasih, Tuhan memberkati, tetap semangat kita mengikut Tuhan. Amin. Kita mau persembahan. Catherine, siapkan persembahan ya. Oke. Catherine bawa persembahan. Oh, Iya, anak-anak di rumah juga persiapkan yang terbaik ya untuk Tuhan. kita nyanyi dulu ya, Catherine ya. Iya, Ya, nyanyi apa? Nyanyi apa, Bu Fefe? kan kita mau memberikan persembahan. Hmm. Please syukur ya. Kita mau. Aku bisa. Oke, Catherine. Yuk, kita nyanyi bersyukur. Iya. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi anak-anak. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Anak-anak, hari ini ada yang ulang tahun. Wow, siapa? Siapa ya? Catherine ulang tahun ya? Siapa, Bu? Oh, Rafael. Oh, Rafael. Iya. Tanggal 8 Desember. Wih. Umur berapa Rafael ya? Wah, nggak tahu, Bu. Tapi Ya. tanggal 8 Desember Rafael ulang tahun. Waduh, kita nanti berdoa buat Rafael ya. Iya, siapa lagi, Bu, yang ulang tahun? Ada satu lagi. Bintang. Ih, namanya seperti antingnya Iya. Catherine. Bintang. Wah, Keren Bintang banget tanggal namanya. berapa, Bu, kalau bintang? Bintang ulang tahun tanggal 9. Oh iya. Wah, asik. Kita ucapkan selamat ulang tahun ya buat teman-teman kita ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Selamat ulang tahun, Rafael. Selamat ulang tahun, Bintang. Iya. Kita berdoa Iya buat dong. mereka ya. Jadi doanya buat persembahan, Mm-mm, ulang tahun, mm-mm. dan bersyukur kita bisa sekolah minggu ya hari Oke, ini. oke. Ayo kita berdoa ya. Iya. Anak-anak, semua lipat tangan, tutup mata, berdoa. Bu Esther akan pimpin di dalam doa. Tuhan yang mengasihi kami bersyukur kalau saudara-saudara kami ulang tahun. Rafael dan juga Bintang. Tuhan berkati mereka agar mereka tumbuh menjadi anak yang taat kepada Tuhan, anak yang hormat kepada orang tua dan mengasihi orang tua. Berkati apabila nanti mereka sekolah, agar mereka juga belajar dengan baik, menjadi anak yang rajin, berprestasi, memberikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan pada papa mama. Mereka bisa bekerja sehingga kami bisa mengembalikan berkat yang Tuhan berikan pada orang tua kami. Terima kasih Tuhan, beri kesehatan kepada papa mama kami, beri kepada papa mama kami juga hidup rukun dan taat kepada Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan karena bisa sekolah minggu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami, yang sebentar lagi Natalnya akan kami rayakan. Amin. Amin. Oke. Nah, kita sudah selesai. Iya, cepat ya, nggak kerasa. Kita bebe dulu dong dengan Iya. teman-teman ya. Terus ingetin ya, minggu depan masih sekolah minggu lagi, ya. Teman-teman, besok minggu sekolah minggu lagi ya. Jangan lupa. Hoi. Ya. Iya. Mesti semangat sekolah minggu. Betul, ya. Oke. Wah, saatnya kita bilang bye-bye nih. Bye-bye. Iya, Bye-bye, teman-teman. dadah. Bye-bye.